Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Viral kecelakaan yang merenggut dua anak kembar. Kecelakaan ini terjadi di daerah Pangandaran. Dari dua anak ini ditabrak oleh pengendara motor gede. Kita simak videonya. Di motor nabrak na ta. Mau makan dia, makan pa di duruk. Nabrak. Ayo nu ngahindari. Ini menghindari ya, bakal disimpang ngahindar tabrakan deui. Wah, bangsat. Bangsat, anjing. Sementara itu, kedua korban meninggal dunia telah dimakamkan pihak keluarga. Diiringi isak dan tangis orang tuanya, kedua jenazah dimakamkan di satu liang lahat. Istilahnya itu dia aktif, dia ceria, dia main ke sawah kemana dia aktif. Nah, tadi diketahui nggak waktu main pas ke jalan itu sebelumnya? Nggak diketahui sama keluarga. Nggak diketahui. Ya itu tadinya mau habis main, kan waktunya mau ngaji nih. Jadi dia mau pulang lihat mau ngaji kan. Oh gitu. Keluarga dan warga tidak menyangka anak kembar usia 8 tahun itu tewas bersama akibat tertabrak rombongan motor gede. Menanggapi kejadian tersebut, pengurus dari HDCI Jawa Barat mendatangi kediaman dari korban, orang tua korban, dan melakukan permintaan maaf dan silaturahmi. Keputusan dengan pihak korban, kita sepakat bermufakat dan bermusyawarah melaksanakan permasalahan ini dengan kekeluargaan, dan pihak korban pun sudah menerima kejadian ini berbesar hati. Artinya ini semua musibah, tidak disengaja, dan sangat mengucapkan juga terima kasih terhadap teman-teman HDCI Bandung atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh teman-teman HDCI Bandung. Dengan kejadian tersebut, Kapolsek Kalipucang pun memberikan tanggapan mengenai kecelakaan tersebut. Polsek Kalipucang sudah mendatangi TKP, dan menurut keterangan saksi, korban ditabrak oleh Harley yang pertama, dan yang berikutnya mungkin ada Harley berikutnya yang menabrak juga anak yang kedua. Berarti si anak yang tertabrak itu dua orang. Oh, berarti beda-beda motor ya? Beda kendaraan. Dan untuk selanjutnya kami atasi, kebetulan di lokasi banyak massa pada saat itu, dan alhamdulillah kami bisa amankan, dan si kendaraan termasuk si pengemudi saya amankan di Mapolsek. Nah, setelah dari Polsek, kasus dilembahkan ke Polres. Kita simak pernyataan dari Kasat Lantasnya. Baik, hari ini kita telah naikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk hari ini kita mengagendakan memeriksa sebanyak 6 saksi, yaitu 4 saksi di TKP maupun 2 dari pihak keluarga. Untuk nantinya akan disandingkan dari hasil olah TKP yang telah kita laksanakan. Untuk pemeriksaan sendiri sejauh ini hasilnya apa, Pak? Untuk sejauh ini keterangan awal dari pemeriksaan saksi bahwa ada terdapat 2 kejadian kecelakaan di dalam satu TKP. Yang pertama adalah kendaraan moge berwarna merah berplat nomor C 1993NA yang melaju dari arah Banjar menuju Pangandaran. Setelah di TKP tidak terhindarkan menabrak penyeberang nama Hussein. Dilanjutkan kendaraan nomor 2 yaitu
D6227 HOG telah melihat adanya kecelakaan, berusaha untuk melakukan pengereman, namun tidak berhenti ke kendaraan sehingga terjatuh dan kendaraan mengenai korban kedua atas nama Hasan. Demikian Pak untuk hasil pemeriksaan saksi di TKP maupun hasil TKP. Ya, Pak Januar, ini ada kelalaian dari dua pengendara motor gede? Untuk kelalaian apabila ada hasil dari olah TKP lebih lanjut, kita akan perdalam untuk pada saat pemeriksaan pada kedua pengendara tersebut. Lalu bagaimana dengan status dari kedua pengemudi moge ini, Pak? Untuk kedua status nanti kita akan gelarkan kembali untuk melihat bagaimana sejauh mana hasil dari pemeriksaan saksi maupun dari hasil olah TKP yang telah kita laksanakan. Jika nanti ada penetapan tersangka, artinya kasus ini hukumannya akan seperti apa untuk tersangkanya, Pak? Baik, untuk proses penyidikan kita akan laksanakan sampai dengan tuntas. Nanti baik dari pihak penyidik dari Satlantas Unit akan melaksanakan penyidikan maupun proses hukum sesuai dengan prosedur penyidikan. Apa yang menjadi pernyataan dari Kasat Lantas kemudian ditanggapi juga oleh Kapolres Ciamis. Terkait dengan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, pastinya akan ada pihak yang menjadi tersangka. Tinggal nanti hasil penyidikan, kita belum tahu yang mana yang menjadi tersangka. Saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa ini memang kasus bukan delik aduan sehingga kasus akan tetap diproses ya Pak ya? Iya, pasti. Kalau momennya yang jadi pertanyaan dari teman-teman atau mungkin pemirsa terkait dengan adanya islah atau perdamaian, dapat kami sampaikan bahwa proses hukum tetap berjalan. Kami akan menyelesaikan proses hukum yang selesai. Dari Polda Jawa Barat pun memberikan respon mengenai kejadian tersebut. Berikut pernyataan dari pihak Polda. Memang namanya perdamaian ya, itu tidak serta-merta menggugurkan proses pidana dari suatu pidana yang terjadi. Nah, dalam hal ini kita tetap konsisten untuk melakukan proses penyidikan sampai dengan selesainya berkas perkara. Jadi kalaupun misalnya ada perdamaian, itu bagian dari langkah kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak pengendara kepada keluarga korban. Demikian Sobat Kompas tuh. Jadi kronologisnya bahwa rombongan motor gede ini dari Banjar menuju ke Pangandaran, kemudian di daerah Kalipucang ada dua anak menyeberang jalan, masing-masing menyeberang, kemudian satu pengendara menabrak, kemudian pengendara lain juga menabrak yang satu. Dua anak ini, Hasan dan Husain ini, kemudian meninggal. Kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhum sekaligus dua ya. Tentunya hari ini membuat keluarga sangat bersedih. Semoga arwah almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Setelah dimakamkan, kemudian dari pihak pengurus HDCI Bandung kemudian silaturahmi, kemudian bermusyawarah kepada pihak keluarga dan mengharapkan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dari pihak keluarga sebenarnya menerima, namun karena ini bukan merupakan delik aduan, tetap melakukan rekonstruksi laka guna menyelidiki dan menyidik siapa yang nanti bersalah. Apakah memang pengendaranya bersalah atau memang pihak lain atau pihak korban, kita belum tahu ya. Meskipun dari pihak pengendara sudah memberikan bantuan atau istilahnya kerahiman kepada pihak korban, tentu hal ini karena kasusnya adalah sampai menghilangkan nyawa orang lain, tentu dan ini merupakan bukan delik aduan, itu tentu pihak kepolisian tetap akan mengusut dan menyidik kasus tersebut sampai terpecahkan, sampai tuntas.
memang ada itikat baik dari pihak pengendara yang diwakili oleh klub HDCI Bandung, yaitu dengan mendatangi, bermusyawarah dan sebagainya. Semoga kasus ini bisa terselesaikan, bisa terpecahkan. Semoga masing-masing pihak bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dari saya hanya menyampaikan bahwa meskipun pengendara motor gede ini berjalan dengan rombongan dan mungkin terkesan arogan atau mengendara dengan kecepatan tinggi, saya harapkan kalau di jalan ya bisa menempatkan atau menyesuaikan kondisi jalan. Kalau memang di perkampungan sebaiknya agak ditahan dulu kecepatannya, sehingga apabila menemui kendala yang mendadak bisa mengontrol kendaraannya, karena tahu sendiri bahwa kendaraan besar pasti daya hentinya itu minim. Dan saya harap semua pengendara juga bisa memahami tentang safety riding ya, tentang keselamatan mengendara motor gede terutama. Itu menurut saya. Silakan Sobat Kopassus kalau ada saran, pendapat, komen, silakan tulis, ketik di kolom di bawah. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.